Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin, ruang dan waktu pada hari ini untuk mengundang perwakilan dari guru, perwakilan dari orang tua siswa, ada perwakilan juga dari tokoh masyarakat, lingkungan sekitar, terus ada juga perwakilan dari siswa yang diwakili oleh OSIS, dan perwakilan gender yang diwakili oleh MPK. Sebelumnya saya ucapkan panjenengan Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu mendapat kebahagiaan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, pada hari ini Tiang izin akan melaksanakan tugas berkaitan juga dengan sekolah tentang rapat kolaboratif pemetaan aset sekolah. Sebelum kita mulai rapat pada hari ini, berikut adalah agenda pertemuannya, pembukaan, nanti kita doa, pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, pemaparan materi, diskusi atau berbagi pendapat, dan terakhir penutup. Sebelum acara pada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, mari kita bersama-sama untuk menundukkan kepala sejenak agar rapat kolaborasi pada hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak dan Ibu dan adik-adik, pada hari ini kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak yang persilakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk mendiskusikan aset di sekolah kita, sehingga nanti bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, anak-anak sekalian, juga unsur dari guru. Hari ini kita sekali lagi duduk bersama untuk membahas tentang aset sekolah. Anak-anak khususnya, aset dalam hal ini tidaklah hanya berupa benda mati. Jadi segala sesuatu yang bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan, untuk mencapai tujuan-tujuan kita dalam hal ini sekolah, itu adalah kategori aset. Nah, agar aset ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, bisa kita optimalkan, maka kita harus tahu aset itu yang mana sih, kemudian bagaimana sih memanfaatkannya. Nah, sangat baik sekali hari ini, seperti gayung bersambut atau menyelam sambil minum air. Tidak, Pak. Kita punya satu calon guru penggerak yang beberapa saat lagi sudah hilang calonnya, akan menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu adalah inisiator di satu sekolah untuk membuat satu organisasi itu lebih hidup, lebih bergerak, selalu move, sehingga bisa membuat satu organisasi itu menunjukkan kinerja yang lebih bagus. Nah, hari ini salah satu guru penggerak kita di dalam satu materinya akan membahas tentang aset sekolah, pemetaan aset sekolah.
Jika kita punya opini, kita akan manfaatkan untuk apa? Jika kita belum punya, tetapi harus kita melakukan sesuatu, gimana caranya? Nanti Pak Wayan akan memaparkan sedikit dulu tentang aset satu sekolah, yang nanti setelah ada pemahaman sedikit, mari kita berdiskusi yang berkenaan dengan aset-aset di sekolah kita khususnya. Ya. Nah, seperti yang dia bilang tadi, seperti gayung bersambut, menyelam sambil minum air. Nanti dalam diskusi, jangan memandang atau kikuk, wah ini ada kepala sekolahnya tinggi nih. Jangan. Ya. Kalau di meja ini sama kayak diskusi ilmiah. Anak-anak mungkin belum terlalu jauh ke saya. Apapun boleh dibilang di sini, tapi dalam tataran etika. Ya. Nggak ada, karena saya kepala sekolah nanti setengah-setengah disampaikan informasinya. Jangan. Karena nanti barangkali dari diskusi kecil ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, kita bawa ke dalam organisasi kita yang lebih besar, sekolah yang nama Manipuan. Dan ini dari pembicaraan kecil ini ternyata merupakan senjata ampuh bagi kita mendekatkan kualitas pendidikan kita di sekolah. Tidak ada satu tujuan tanpa pengoptimalan satu aset. Kira-kira gitu teman-teman, sebagai pengantar dari Bapak selaku pimpinan di sekolah. Silakan Pak Wayan nanti berikan pemaparan terlebih dahulu dan baru kita diskusi. Ya. Mungkin nanti Bapak tidak bisa full mendampingi teman-teman anak-anak di sini karena ada tugas luar lagi. Ya, kira demikian Pak Wayan, yang sinar dubun, Om Santi. Baik, terima kasih Bapak atas pengarahnya berkaitan dengan rapat kolaboratif hari ini berkaitan dengan pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan adik-adik, saya izin untuk memaparkan materi berkaitan tentang aset yang ada di sekolah kita. Yang sampaikan dulu tujuannya Pak Ibu. Tujuannya adalah bagaimana nanti bisa mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah atau perwakilan tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini tujuannya kita bertemu hari ini dari perwakilan ini, mudah-mudahan tujuannya kita melahirkan sesuatu yang berharga untuk sekolah kita. Sebagai dasar Bapak Ibu, bahwa sekolah kita ini adalah sebagai ekosistem pendidikan. Bisa dijelaskan, jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dan dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik dan abiotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif di antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih faktor biotik dan abiotik itu? Ya. Nah, faktor biotik bisa kita identifikasi seperti murid itu ya, hal-hal yang hidup ya, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua juga termasuk di sana, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tentu orang-orangnya ya, bukan SKPD-nya. Berikutnya untuk faktor abiotik yang tidak hidup, diantaranya dikelompokkan adalah keuangan,
sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Nah, ini antara faktor biotik dan faktor abiotik nanti akan saling keterkaitan satu sama lain di dalam menunjang kegiatan sekolah yang tentunya nanti kita akan memanfaatkannya secara maksimal untuk melayani kebutuhan belajar murid kita. Ini ada anak-anak mudah-mudahan mengetahui bahwa Bapak Ibu guru dan orang tua ini bagaimana berjuang untuk kalian ya, untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam belajar ya. Itu nanti bisa dioptimalkan kalian mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, jangan sampai disia-siakan ya. Ini Bapak Ibu guru kalian dan perwakilan orang tua, tokoh masyarakat berbicara tentang kalian nanti ya, tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar kalian. Selanjutnya, bagaimana pola pikir kita Bapak dan Ibu dan adik-adik? Ada dua hal di sini. Ada berpikir berbasis kekurangan. Nah, kita selalu di sini berpikir kurang saja ya. Padahal kita memiliki hal lebih, tapi berpikirnya kurang. Saya malu, saya sedikit punya aset atau sedikit punya modal dan sebagainya, atau ruang kelasnya terbatas dan sebagainya, atau jumlah siswa sedikit. Nah, ini pola pikir ini harusnya kita kesampingkan Bapak dan Ibu dan anak-anak. Nah, baiknya kita selalu berpikir optimis dan berpikir selalu berbasis kekuatan atau kelebihan yang kita miliki, sehingga hal-hal positif nanti akan muncul di dalam setiap proses tersebut. Ya, jangan sampai kita selalu berpikir pesimis ya, atau selalu merasa kurang dan kurang. Ya. Nah, di dalam hal tersebut antara berpikir berbasis kekurangan dan berpikir berbasis aset ini ada cirinya. Nah, ketika nanti Bapak, Ibu atau adik fokus pada masalah dan isu, berarti itu berpikir berbasis kekurangan. Tetapi ketika kita berpikir fokus pada aset dan kekuatan yang kita miliki, berarti kita berpikir berdasarkan kelebihan atau kekuatan yang kita punya. Berkutat pada masalah utama, nah ini berpikir berbasis kekurangan. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan selalu bertanya apa yang kurang. Nah, apa yang kurang inilah kita selalu berpikir pesimis ya. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, selalu mengandalkan bantuan orang lain ya, tanpa memaksimalkan potensi yang ada. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada masalah ini baru ada program. Mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, ini pola berpikir berbasis kekurangan. Yang berikutnya bagaimana pola berpikir berbasis aset atau kekuatan. Nah, kita selalu membayangkan masa depan. Ke depan ini kita harus bagaimana? Harus maju, harus optimis. Berikutnya berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Mengorganisasikan, memetakan, ya, mengkaji, menganalisis. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kita rancang dulu programnya, kita mau apa. Itu merupakan dasar berpikir berbasis aset. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Artinya, apa yang kita laksanakan itu berdasarkan program yang direncanakan. Lanjut Bapak Ibu, ini dari gambaran teorinya Green dan Haynes tahun 2010. Nah, di sini ada istilah pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Nah, di mana Asset Based Community Development ini adalah disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, yang merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kritzman. Nah, pendekatan ini menekankan dan mendorong nanti komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Nah, kita nanti sekolah merupakan sebuah komunitas. Nah, di komunitas ini dengan dasar Asset Based Community Development, kita akan mendorong apapun aset yang kita miliki, walaupun sedikit, itu bisa kita gunakan nanti sebesar-besarnya atau semaksimalnya untuk kegiatan kita nanti di sekolah. Oke,
Itu berdasarkan pendekatan ABCD. Nah, dalam kesempatan ini juga berdasarkan teorinya Green dan Haynes, yang kenalkan tentang aset atau modal itu ada 7 dikelompokkan, ya, ada 7, yaitu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan terakhir modal finansial. Nah, ketujuh aset ini sebenarnya sudah kita miliki, Bapak, Ibu, dan adik-adik, ya, sudah kita miliki, dan peluangnya sangat besar kita bisa manfaatkan. Nah, sekarang bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan ketujuh aset ini secara maksimal? Itu yang terpenting, ya. Jangan sampai ada aset tapi kita tidak bisa memaksimalkan aset tersebut. Nah, itu yang akan membuat nanti kita tidak akan bisa mengoptimalkan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan belajar dari murid-murid. Kita mulai dari yang pertama, berkaitan dengan modal manusia. Nah, mudah-mudahan bisa dibaca, ya, agak apa namanya, kecil, ya. Ya, baik, apa-apa. Besarkan aja, terlalu besar. Nah, di sini saya mencoba ini, Pak dan Ibu dan adik, untuk memetakan aset atau modal manusia yang ada. Nanti Bapak Ibu atau adik-adik bisa menambahkan dari pemetaan ini, karena ini baru berupa draft, ya, berupa draft. Yang pertama adalah kebanggaan kita adalah Bapak Ibu di modal manusia adalah kepala sekolah kita itu sudah berpendidikan S3. Nah, dengan hal tersebut tentu kita menjadi bangga bahwa ini adalah aset besar bagi kita untuk kemajuan sekolah kita. Dan juga Bapak kepala sekolah terlibat aktif sebagai tim angka kredit nasional. Nah, ini juga akan bisa memberikan dampak kepada lembaga ini, kepada Bapak Ibu guru yang akan naik pangkat. Nah, itu nanti bisa dibantu, dibimbing, ataupun diarahkan bagaimana proses nanti untuk naik naik pangkat atau membuat angka kreditnya. Aset yang berikutnya adalah di modal manusia tentang tenaga pendidikan atau guru. Setelah kita cek, hitung dari data yang diberikan dari tim ICT, bahwa tenaga pendidik kita adalah 149 orang. Nah, kita pilih berdasarkan pendidikannya, 36 orang S2, 113 orang S1, ya. Ini sudah semuanya S1 dan S2, tidak ada S3. Nah, harus anak-anak juga ketahui, ya, ada ketahui itu Bapak Ibu guru kalian. Yang berikutnya tenaga pendidikan atau pegawai yang jumlahnya 66 orang, terdiri dari 18 orang S1 atau D4, 3 orang D3, dan 32 orang lulusan SMA atau SMK atau sederajat, dan 11 orang lulusan SD atau SMP. Ini aset kita ada 66 orang pegawai. Berikutnya jumlah murid kita sangat besar, ya, di Buleleng kalau kita boleh bilang paling besar di antara sekolah-sekolah yang ada, yaitu catatan terakhir adalah dengan kelas 12 2.171 orang dengan 10 konsentrasi keahlian. Ada pengawas manajerial sekolah, ada komite sekolah, dan alumni sekolah juga, ya. Nah, dari modal manusia ini bagaimana sih kita memanfaatkannya atau memaksimalkannya, ya, pemanfaatan. Tentu dengan Bapak kepala sekolah sudah berpendidikan S3, nantinya akan lebih mudah dalam mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, dengan jenjang pendidikan guru dan pegawai yang memadai, ada S1, S2, D4, ya, D3, SMA, SMK ini akan lebih memudahkan nanti proses penerimaan perubahan paradigma yang sedang dan akan terjadi ke depannya, terutama nanti di bidang pendidikan. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan jenjang pendidikan yang sudah memadai ini, sebenarnya kita seharusnya mudah untuk berubah, ya. Berubah pola pikir kita, bisa menerima perubahan-perubahan yang ada untuk kemajuan sekolah kita di bidang pendidikan. Jangan sampai terbalik dengan pendidikan semakin tinggi atau memadai, malah sulit untuk
melakukan perubahan-perubahan di lembaga kita. Yang berikutnya, potensi besar dengan memaksimalkan 10 konsentrasi keahlian dengan jumlah murid 2.171 orang. Nah, tentu di sini nanti bisa melahirkan ide-ide atau produk-produk unggulan pendidikan. Ya, sebenarnya kita memiliki kekuatan yang luar biasa dari 10 konsentrasi keahlian ini. Apabila, Pak Ibu, adik-adik, apabila kita bisa memanfaatkan hal-hal positif di 10 konsentrasi keahlian tersebut, ya. Kan ada jurusan bangunan, ada mesin, ya, ada kelistrikan, ada kendaraan ringan otomotif, sepeda motor, ya, multimedia, DKP itu ya, TKJ. Nah, luar biasa anak-anak, kalau kita bikin perusahaan udah lengkap sebenarnya, ya, bisa terbangun perusahaannya. Nah, itu kekuatan yang harus kita nanti bisa maksimalkan. Yang berikutnya, bagaimana kita berkolaborasi dengan pengawas sekolah, komunitas sekolah, dan alumni. Tentu untuk pengembangan kegiatan sekolah. Nah, ini berkaitan dengan aset kita di modal manusia yang hari ini yang paparkan, yang petakan, tidak menutup kemungkinan nanti Bapak dan Ibu, adik-adik bisa memberikan masukan untuk menyempurnakan pemetaan kita bersama pada hari ini. Berikutnya, modal sosial. Nah, di modal sosial ini kita petakan, kita memiliki suka-duka guru dan pegawai. Memiliki suka-demen, ya, watas. Murid memiliki organisasi OSIS, MOK, MPK, Kamtib, ada tim Jimmy juga di sekolah kita, dan STEMSI kreatif ini yang bisa kita tangkap, ya, kita petakan. Terus memiliki juga duta anti perundungan. Mudah-mudahan duta anti perundungannya masih ada, ya. Nah, dengan adanya modal sosial ini, Bapak Ibu, adik-adik, nah, kita bisa menumbuh kembangkan interaksi yang positif, arif dan bijaksana, serta bergotong royong nantinya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, dengan wadah ini, ya, kegiatan belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas ide dan kreativitas murid-murid. Nah, anak-anak akan terwadai di sana, akan ada sosialisasi, interaksi yang baik dan positif. Itu berkaitan dengan modal sosial. Nah, sebelum lanjut, Pak Ibu, adik-adik, dipersilakan dulu snacknya biar tidak terlalu tegang, ya. Silakan, ya, sambil ya. Karena kita berkejaran dengan waktu nih. Baik. Aset yang ketiga ini adalah modal politik. Ya, saya coba petakan di sini untuk modal politiknya. Nah, salah satunya adalah status sekolah kita, ya, status, ya, bukan status, ya, status sekolah kita sudah negeri. Nah, itu juga sebagai keunggulan kita. Kepala sekolah aktif di MKKS, tim penilaian kredit nasional. Guru terlibat dalam kegiatan PGRI, MGMP, atau komunitas pendidikan. Dukungan masyarakat sekitar, dinas pendidikan sebagai atasan kita, kerjasama dengan PMI, Puskesmas, Polsek, Polres, ya, dan kerjasama juga dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Nah, dengan modal politik ini harapannya kita nanti bisa memanfaatkan dengan membangun relasi baik, ya, dengan dinas, lembaga, komunitas di sekitar sekolah yang dapat nanti menjadi bagian sumber belajar murid. Sekolah membangun kemitraan dan kerjasama dalam kegiatan MKKS, MGMP, komunitas belajar, ya, dengan Polsek, Polres, PMI, Puskesmas, Dudi, dan perguruan tinggi adalah sebagai sumber belajar dan nantinya memperoleh peluang dan informasi penting dalam pengembangan proses pembelajaran dan kemajuan sekolah. Nah, dengan adanya modal politik ini, kita bekerja sama, tentu nanti akan ada sumber-sumber informasi penting yang bisa kita peroleh dari sana. Ya, kita bisa memanfaatkan ini sehingga apapun informasi yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita bisa kita dapatkan untuk kemajuan sekolah kita. Aset yang berikutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, berkaitan dengan aset modal agama dan budaya, kita ketahui dengan jumlah tenaga pendidik dan pendidikan yang besar,
murid-murid juga yang besar ya, 2000-an. Tentu di sini ada keberagaman agama dan budaya. Ya, akan banyak budaya dan keberagamannya. Agama pun kita tidak hanya agama Hindu, ya, tapi ada agama Islam, Buddha, Kristen juga ada. Ini kita sangat-sangat beragam. Selanjutnya warga kita adalah sangat religius, ya, ketuhanannya sangat baik di sini di warga kita. Lanjut, kreativitas warga sekolah yang tinggi dalam bidang seni dan budaya. Nah, ini bisa dibuktikan pencerminannya adalah dari adik-adik, dari anak-anak yang setiap ada pementasan P5 itu kreativitasnya tinggi ya, dengan ide-ide masing-masing. Ya, ini dah cirinya ya, seni dan budayanya. Kita memiliki budaya 5S dan anti perundungan. Nah, ini juga sebagai modal kita nanti ya. Nah, bagaimana kita nanti bisa memanfaatkannya? Tentu kita bisa memaksimalkan potensi multikultural dan modernisasi beragama yang baik ini, ya, religius, nilai atau tradisi warga sekolah berkaitan dengan budaya lokalnya, solidaritas, kebersamaannya yang kita bisa maksimalkan nanti. Mendorong peningkatan spiritualitas murid, ya, mendorong peningkatan spiritualitas murid ya, dengan adanya modal agama dan budaya ini, harapannya spirit anak-anak itu semakin meningkat. Selanjutnya, bagaimana nanti kita memaksimalkan bisa mewadahi kreativitas warga sekolah terutama anak-anak dalam memperkuat dan melestarikan seni dan budaya lokal. Ini sudah ditunjukkan dari pentas-pentas anak-anak di dalam kegiatan jeda semester maupun P5. Yang berikutnya modal fisik. Nah, untuk modal fisik kita ketahui kita memiliki ruang kelas, ruang praktik, bengkel yang memadai. Memiliki ruang kepala sekolah, TU, perpustakaan, UKS, OSIS, BK, aula ya, kamar mandi, ruang guru dan ruang pertemuan. Kita punya juga lapangan upacara yang cukup luas dan lapangan olahraga. Akses jalan lebar dan drainase baik. Nah, kita merupakan satu-satunya sekolah yang memiliki jalan yang sangat lebar ya di depan sekolah. Kalau kita lihat sekolah lain sepertinya belum punya seperti kita. Ya, makanya kita harus bangga dengan aset fisik yang kita miliki. Selanjutnya jaringan WiFi, CCTV, listrik dan air. Dan kita juga merupakan sekolah yang paling besar mengkonsumsi daya listrik dan air, bahkan airnya kekurangan ya Pak Iwan ya, ya kekurangan ya sekarang ya. Terus jaringan WiFi kita juga sebenarnya sangat besar anak-anak ya, menggunakan 3 provider di sini. Nah, kalau sekolah lain mungkin 1 atau 2 kita besar, tapi sepertinya masih harus ditingkatkan lagi ya. Selanjutnya kita ada kantin sekolah sebagai pelengkap dalam aktivitas kita bersama anak-anak. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Tentu kita bisa memaksimalkan fungsi bangunan atau gedung dari infrastruktur atau sarana prasarana yang ada untuk menunjang proses pembelajaran murid, baik pada kegiatan intrakurikuler tentang pembelajaran, kokurikuler sebagai penguatan pembelajaran, dan ekstrakurikuler inilah untuk mewadahi minat bakat anak-anak, ya, sehingga kebutuhan belajar murid bisa terpenuhi. Ya, ini untuk modal fisik. Selanjutnya modal lingkungan ya atau alam. Kita sekolah yang paling luas juga di Buleleng ya, area kita kurang lebih 4 hektar ya, 4 hektar. Dan tersedia ruang terbuka hijau yang cukup memadai, yaitu hutan sekolah dan taman sekolah. Lokasi sekolah yang sangat strategis juga ya, dekat dengan kota. Akses jalannya juga mudah ya, dan kita juga punya akses jalan keliling sekolah. Ya, kalau sekolah lain mungkin belum tentu juga punya akses jalan keliling sekolah. Terdapat tempat penampungan sampah dan sekolah kita bisa dikategorikan masih udaranya bersih dan sehat untuk berkegiatan anak-anak. Bagaimana kita memanfaatkannya? Ya, tentu kita bisa memanfaatkan fungsi ruang terbuka hijau kita, lingkungan sekolah kita untuk lingkungan belajar yang nyaman dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan lingkungan yang nyaman, harapannya anak-anak merasa nyaman di sekolah, merasa nyaman belajar. Nah, tentu hasilnya adalah kualitas pendidikan dan pembelajaran akan
meningkat juga. Nah, ini terakhir berkaitan dengan aset finansial. Nah, anak-anak juga harus tahu dan juga harus tahu bahwa sumber dana atau finansial dari pengelolaan sekolah kita itu adalah dari dana BOS, ya, dari pemerintah, dana masyarakat yang merupakan partisipasi dari orang tua kalian, kantin sekolah, ini juga merupakan bagian dari aset sekolah yang bisa nanti hasilnya juga untuk pengembangan sekolah, dan kita juga nanti bisa juga menerima bantuan pihak ketiga atau bantuan dari pemerintah berupa pembangunan ruang kelas baru, bengkel, ataupun bantuan peralatan. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Tentu kita bisa memaksimalkan pengelolaan dana BOS, dana masyarakat atau komite BOS kinerja untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan. Nah, dalam hal ini nanti kita penyusunan RKS ya tentu dengan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tujuan pencapaian dari rapot pendidikan kita. Nah, rapot pendidikan kita sebagai acuan kita nanti dalam menyusun program. Ya, bagian mana yang sudah tercapai dengan baik, bagian mana yang belum tercapai sehingga kita perlu kuatkan lagi untuk mencapai rapot pendidikan yang memenuhi harapan kita bersama. Ini modal aset yang terakhir ya. Demikian Bapak Ibu, adik-adik, Bapak Kepala Sekolah, pemetaan aset yang dapat saya petakan hari ini merupakan masih berupa draft yang tentu dengan rapat kolaborasi pada hari ini bisa kita menyempurnakan draft ini dengan masukan ataupun pendapat dari Bapak Ibu maupun adik-adik. Silakan apabila ada pertanyaan ataupun masukan berkaitan dari pemetaan aset tadi. Ya, mungkin Bapak dahulukan dulu adik-adik. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan ulang ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau tadi modal sosial terdapat berbagai macam organisasi. Ya. Nah, jadi di sana saya melihat belum tertulis Jegek Bagus Tensi dan juga PR Andra Yuga Tensi. Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya, jika itu dituliskan ke dalam aset modal yang Bapak tadi sudah ada, itu tuh akan masuk di modal sosial atau modal budaya dan agama? Baik. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih ya, langsung saja ya. Itu berkaitan dengan tadi belum masuk asetnya Jegek Bagus ya. Jegek Bagus Tensi dan juga KS Fund Andra Yuga. PR Andra Yuga. PR Andra Yuga. Andra Yudanya. Baik. Nanti bisa kita masukkan juga, bisa aja kita masukkan ke modal sosial kita juga bisa. Ya, yang mendukung nanti kegiatan-kegiatan sama dengan proses MOK atau MPK. Ya. Baik, terima kasih Ulan ya, untuk memberikan masukan atau penyempurnaan dari pemetaan aset yang kita miliki. Ternyata dari Bapak, apa yang Bapak coba pilih-pilih ternyata ada yang terlewatkan. Nah, ini pentingnya ya melibatkan anak-anak untuk bertemu hari ini untuk berkolaborasi, menyampaikan pendapat ataupun masukan. Silakan, mungkin ada yang lain. Silakan Bapak. Tadi ada Jegek bagus banget. Ini sini ada jegek bagusnya ya. ada bagusnya ya. Jegeknya sebelah ya. Oh, jegek bagus ya. Silakan kalau masih ada lagi, silakan. Jegek bagus speak ya. Ada? Kalau begitu Pak berikan kepada orang tua ya, perwakilan orang tua, silakan. Terima kasih Pak Wayan. Apanya bagus ya. Jadi aset-aset yang kita miliki itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Seperti contoh siswa kita punya 171 ya. 2171.
Kemudian juga dari aset-aset yang lain kita juga memiliki kualitas yang bagus. Cuman memang di sini dalam pengelolaannya itu perlu apa namanya kolaborasi ataupun kerjasama di antara pihak-pihak sekolah. Nah, seperti contoh untuk tadi sudah disinggung juga tentang air. Air sebenarnya di sini kita melimpah ya. Cuman memang kadang-kadang apa namanya kita kurang komunikasi dan kurang kerjasama sehingga seringkali air itu menjadi permasalahan karena sering saya lihat di kamar mandi ataupun di apa namanya taman atau apa pada saat nyiram kadang-kadang tidak dimatikan. Kemudian anak-anak ini yang sering juga saya lihat habis cuci tangan ataupun habis apa itu dibiarkan airnya dibiarkan. sehingga akhirnya pada saat kita memerlukan air terutama yang di bagian timur Pak, Di timur, tempatnya di ASN, yaitu sering terkendala masalah air. Kemudian juga kamar mandi, padahal kamar mandi siswa dan yang lain itu sebenarnya bagus kualitasnya, cuman memang kalau yang menjaga itu hanya petugas kebersihan saja, mereka kan kewalahan. Begitu juga dengan ruang kelas. Nah, saya sendiri apa namanya saat ini sangat mengapresiasi dari bapak kepala sekolah yang selalu mengingatkan untuk apa namanya mengadakan pembersihan ya di lingkungan, kemudian di dalam kelas. Nah itu kalau kita misalnya apa namanya berdayakan anak-anak, maka hasilnya akan lebih maksimal karena dengan potensi sumber daya anak-anak yang sebegitu besar, selain menjadi kekuatan itu juga bisa menjadi kelemahan. Karena kalau yang banyak itu berbuat baik semua atau berbuat bersih, yakin sekolah kita akan bersih. Tetapi kalau ada beberapa yang apa namanya buang sampah sembarangan, kemudian susah untuk diingatkan, yang lain akan meniru. Nah seperti itu apa namanya dari saya, mungkin nanti dari Bapak bisa menanggapi atau menambahkan. Baik, terima kasih Pak Edi selaku perwakilan dari orang tua murid ya. Di sini sudah sangat bagus memberikan masukan ke kita bahwa kita memiliki aset yang besar sama siswa. Terus fisik juga besar ya. Contohnya air. Air itu sebenarnya berlimpah. Cuma dalam pengelolaan kita belum maksimal di sana. Ada bagian yang terjadi pemborosan, di satu sisi ada bagian yang sampai tidak mendapatkan air. Nah tentu dalam ini nanti kita harus berkolaborasi, saling mengingatkan ketika kita lihat ada keran yang terbuka, ya segera kita tutup. Ya itu saat kita sadar bersama. Terus juga bisa juga nanti kita mengingatkan kepada tim di tukang kebun untuk penyiraman jangan dilepas begitu saja, tapi dikontrol. Artinya bagian tanaman mana nanti yang memang perlu air dan bagian tanaman mana yang tidak perlu air tidak usah disiram dengan kondisi saat ini. Yang berikutnya tentang kamar mandi kita sebenarnya ya, kalau kita bilang sebenarnya tuh sudah baik ya, berapa kali dilakukan renovasi pengecatan, tetapi ending akhirnya adalah enggan dipakai karena bau, karena rusak dan sebagainya. Bahkan pintunya sudah bagus tuh sampai jebol ya, karena punya ilmu kekuatan ya, main tendang di sana jebol jadinya. Nah begitu anak-anak. Nah benar yang disampaikan oleh perwakilan dari orang tua tadi, anak-anak kita jumlahnya besar, itu ada dua kemungkinan, bisa sebagai kekuatan kita dan juga bisa sebagai kelemahan kita. Nah bagaimana kita nanti untuk menyikapi hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Edi ya. Mungkin masih ada waktu ya. Nah, ada waktu nih, silakan Bapak Ibu, adik-adik yang lain. Yes. Dari Pak Ketut, silakan Pak Ketut. Ya, Bapak Ibu selaku muda di sekolah yang mengerti, kemudian rekan-rekan perwakilan guru, perwakilan
orang tua siswa, perwakilan pegawai dan perwakilan yang lain, kami sangat mendukung sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Wayan untuk kolaborasi aset-aset yang kita miliki. Kalau tiang sendiri, kalau masalah air ya, memang kita rumitnya di masalah air. Tapi kalau kita sudah sama-sama bersinergi, logikanya gitu. Lokasi kita tuh 4 hektar, bayangkan ya, dengan sumur bor 1 itu. Walaupun kita memakai katakan sumber air PDAM, rasanya pasti aja kurang. Makanya kalau yang lihat kamar mandi semuanya yang ada di sekolah udah lumayan bagus sebenarnya. Ya kendalanya masalah air. Jadi kalau yang pribadi pas mau buang air kecil di kamar mandi ada air aja. Pas kemarin masalah air ini kita sebenarnya harus bersama-sama bersinergi menjaga air itu. Iya, benar. Banyak pas viral. Kadang-kadang anak-anak pas air mati itu kerannya dibuka, nggak ditutup, kemudian air udah hidup terbuang airnya gitu. Jadi antara warga sekolah yang ada di sini dari perwakilan siswa, dari perwakilan guru, perwakilan, kalau kita sama-sama bersinergi menjaga aset-aset yang ketujuh kita miliki itu, ya rasanya akan tetap jalan. Rasanya tidak akan merugikan warga sekolah seperti itu. Jadi yang selaku perwakilan, katakan masyarakat, bukan tokoh masyarakat ya, Masyarakat ya Pak. perwakilan warga gitu, sangat-sangat setuju dengan program aset-aset yang kita miliki 7 itu. Jadi baik dari aset modal, kemudian aset manusianya. Jadi kalau kita sudah sama-sama bersinergi gitu ya, menjaga aset-aset itu, rasanya tidak ada masalah. Kalau tiang udah apa yang disampaikan, dipaparkan saudara kita Pak Wayan Sawi, terima kasih banyak. Rasanya dengan aset 7 aset itu udah rasanya tidak ada yang merugikan pihak sekolah. Walaupun ya sedikit-sedikit kita kadang-kadang mengeluh, paling misalnya mengeluh gitu. Iya. Kita kadang-kadang sering tidak bisa mencarikan jalan keluar, solusi itu. Jadi kalau udah ada ketemuan, air, masalah air aja kadang-kadang teman ribut gitu. Memang makanya seperti itu, kadang-kadang mau kamar mandi, risih rasanya kalau tidak ada air, buang air besar. Tapi kita wajar aja, karena lokasi kita, wilayah kita itu 4 hektar. Nih coba dengan sekian orang, 4 hektar hanya lumayan sekali nih begininya. Makanya yang mohon juga pada warga sekolah yang lain, mahasiswa, rekan guru, rekan perwakilan ini, marilah kita sama-sama bersinergi itu, menjaga 7 aset yang kita miliki. Nah, ini dari tiang, mohon maaf seandainya kurang untuk penyampaian niki, untuk itu tiang tutup dengan para peserta. Baik Pak Ketut dari perwakilan masyarakat ya, tokoh masyarakat yang kita undang. Benar bahwa masalah air memang masih pelik di sekolah kita, terutama di musim kemarau ini. Dan tentu dengan apa yang Bapak Ketut sampaikan tadi, kalau kita bersinergi, rasanya apapun bisa kita atasi. Dan tadi Pak Ketut sampaikan juga, jangan kita selalu berpikir kekurangan ya. Mari kita berpikir bahwa kita memiliki kekuatan. Ya, sekolah kita ini dari 7 aset yang kita petakan tadi luar biasa, adik-adik ya, Pak Ibu, kalau bisa kita memanfaatkan dengan baik. Nah, itu sebenarnya. Nah, selanjutnya karena waktu kita terbatas, tidak menutup kemungkinan juga, atau mungkin masih ada nih, adik jaga bagusnya, silakan. Oke, silakan. Pak dulu ya. Bapak dulu ya. Silakan. Nah, udah jam 9 kurang 3 menit. Silakan Bapak. Tidak termasuk untuk merampas hak. Baik Pak Wayan, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan sedikit pemaparan dari Pak Wayan, nih, memang ada satu hal menarik yang dari awal Bapak saya sudah mikirin seperti bagaimana kita
mengelola sekolah ini berfokus atau menggunakan acuan berdasarkan aset yang kita punya, ya. Tidak berdasarkan segala persyaratan yang harus ditentukan. Ya. Sekarang saya, Bapak, akan menyampaikan satu hal, nanti Pak Ayan akan memberikan tanggapan sebagai bentuk latihan untuk bagaimana mengelola aset. Betul, tadi dari perwakilan orang tua sudah menyampaikan, memang di dunia ini plus minus, positif negatif, ruo minedo itu nggak bisa dipisahkan. Ketika kita punya kekuatan besar, sebenarnya di balik itu punya ancaman yang luar biasa sebenarnya. Banyaknya siswa sebenarnya menjadi kekuatan, tetapi juga menjadi ancaman yang luar biasa. Dia akan menjadi kekuatan apabila mereka sadar semua, tetapi dia akan menjadi ancaman luar biasa kalau dia nggak sadar. Ya. Katakanlah yang dibilang tadi, bagaimana mengelola sampah, itu luar biasa. Luas areal kita yang begitu luar biasa, 4,2 hektar, menjadi peluang besar bagi kita untuk mengembangkan sekolah, tetapi akan menjadi kendala besar apabila kita nggak mengelolanya. Nah, itu sebabnya tadi Pak Ayan sudah mengingatkan kita untuk berpikir fokus pada aset yang kita punya, tidak berdasarkan syarat-syarat. Ya, katakanlah kita sudah hampir 6 bulan mendesain untuk SPW Sekolah Pencetak Wirausaha. Ya, tapi karena Bapak tipikal tidak tidak revolusioner, tapi evolusi. Jadi tidak punya keinginan untuk menggunakan pemaksaan. Ya. Sebenarnya kalau SPW itu kan boleh dibilang, ini salah satu saja Pak Ayan, yang mungkin bisa ditanggapi. SPW itu kan salah satu latihan bagi kita, bagi anak-anak kita untuk kegiatan berwirausaha. Wirausaha dalam hal ini tentu tidak dalam arti yang sempit. Nah, namun demikian sampai hari ini kan belumlah kita bisa lihat hasilnya, dampaknya, karena tampaknya seperti tadi teman-teman pengelola itu tidak berfokus pada aset yang kita punya, tapi berfokus atau berpikir pada syarat-syarat. SPW ini bisa jalan jika ada A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak berpikir apa sih yang kita punya. Kalau begitu tidak akan banyak nanti lahir wirausaha. Ya. Wirausaha itu nggak melihat modal. Kalau dia nggak punya modal, apa sih yang dia punya? Tadi kan manusia itu adalah aset. Bicara itu adalah juga aset. Dengan lihai dia bicara, dia bisa memanfaatkan bank-bank yang ada untuk memodali, tentu dengan aspek keyakinan tersendiri. Nah, sekarang satu hal yang perlu didiskusikan adalah kira-kira nih gimana nih caranya. Mari kita diskusikan agar segala sesuatu memang kita laksanakan berbasis aset ini, ya. Dan saya meyakini Bapak Ibu, anak-anak juga Bapak ingatkan, masalah itu tidak akan selesai dengan berloncat dari satu keluhan ke keluhan yang lain. Tidak akan selesai. Masalah itu akan selesai apabila kita hadapi dengan aset yang kita punya. Ya. Kalau menilik penjelasan aset yang kita punya, sebenarnya apapun bisa kita buat tuh. Apapun bisa kita lakukan. Cuman kan hasilnya belum. Ya, hasilnya belum. Karena kita selalu atau cenderung berpikir berbasis persyaratan-persyaratan. Ya. Banyak hal. Nah, sekarang satu saja. Nah, kira-kira gimana nih caranya agar kita konsisten, tidak saja di beberapa aspek, tapi semua aspek. Teman-teman kan sudah bilang kolaboratif ini.
semua berpikir tentang hal itu. Ya, bagaimana kita mengelola sekolah kita ini berbasis aset, tidak berbasis tujuannya begini, syaratnya harus begini, nggak akan pernah tercapai karena manusia itu kan cenderung lobo, Bang ya, cenderung lobo. Untuk mengerjakan sesuatu biasanya, misalnya cukup satu pulpen, tapi ketika keinginannya untuk maju itu nggak ada, dia akan menggunakan persyaratan yang lain, nggak ada penggaris, nggak ada gimmick, dan seterusnya. Padahal hanya dengan satu tindakan kecil saja selesai semua. Seperti yang dibilang tadi, mengelola sampah berbasis kelas. Selesai sebenarnya urusan, karena sumbernya adalah di sana. Ya. Nah, asetnya itu yang disebut tadi oleh perwakilan orang tua. Di satu sisi dia adalah kekuatan besar, di sisi yang lain adalah kelemahan besar. Sekarang kita akan mendiskusikan gimana supaya konsisten kita mengarahkan segala daya upaya kita untuk berfokus kepada kekuatan kita. Kita sudah ditunjukkan sama negara Tiongkok. Ya, dia kan penduduk terbesar kayaknya di dunia. Dulu penduduk yang besar itu dianggap sebagai sebuah ancaman luar biasa. Sekarang dia sudah berebut di ranking 1 negara adikuasa. Ya, sebentar lagi kayaknya akan kalah tuh Amerika dengan pola berpikir berbasis aset. Ya, aset manusia yang sekarang kayaknya sudah hampir 2, sekian miliar. Ya, sekian miliar. Dan kita menjadi negara nomor 4 penduduk terbanyak, ya, yang sekarang akan dijadikan aset yang luar biasa untuk memajukan negara kita. Itu dalam hal yang lebih. Saya kira gitu Pak Ayan, dan nanti setelah Pak Ayan memberikan sedikit ini, saya mohon izin. Sudah lebih Pak. Silakan Pak Ayan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya mendampingi kita dalam berkegiatan ini di rapat kolaboratif. Mudah-mudahan nanti dari diskusi dan berbagi kita di sini dapat memberikan dampak positif pada lembaga kita. Dengan dasar nanti selalu berpikir positif dan berpikir aset kekuatannya kita. Terima kasih Bapak. Boleh dengarkan? Boleh Pak. Silakan. Selamat berdiskusi. Dapat makan siang? Iya Pak. Itu semua Bapak. Tugas negara. Baik, demikian tadi penekanan atau dari Bapak Kepala Sekolah juga lebih menekankan lagi bagaimana kita nanti mengembangkan atau menumbuhkan pola pikir kita adalah pola pikir berbasis kekuatan yang kita miliki. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada adik perwakilan gender ya, yang kali ini diwakili oleh Bagus ya, Bagus TMC ya. Silakan. Terima kasih Kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa masalah-masalah yang ada di sekolah kita, seperti pengelolaan air, pengelolaan listrik, yang dimana faktor dari masalah tersebut adalah dari siswa-siswa kita, yang dimana kesadaran mereka terhadap sekolah kita itu bisa dibilang masih kurang, yang dimana bukan hanya mengurangi fungsi, namun siswa di sekolah kita itu juga sampai merusak fungsi dari aset yang kita miliki, seperti WC, kamar mandi, wastafel, dan juga sarana dan prasarana lainnya. Di samping masalah air dan juga listrik, tentunya ada juga salah satu masalah yang dari dulu hingga sekarang tidak juga selesai, yaitu adalah masalah mengenai sampah. Yeah. Sampah itu di sekolah menurut saya merupakan suatu masalah kecil, namun apabila tidak disadari dengan kesadaran yang tinggi, bisa menyebabkan suatu masalah yang sangat besar. Dan itu pun
bisa berdampak cukup buruk bagi sekolah kita. Tentunya masalah sampah ini memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama pastinya yaitu kesadaran dari siswa. Contohnya yaitu ketika ada beberapa siswa yang sedang belajar di kelas, mungkin saat istirahat, mereka makan di kelas, saat setelah berbelanja di kantin, mereka enggan untuk membuang sampah di bak sampah di luar. Tentunya itu dapat mengotori kelas karena mereka menyimpan sisa makanan mereka ataupun pembungkus makanan mereka biasanya di kolong bangku. Selain itu juga ada salah satu faktor yang menurut saya cukup mempengaruhi masalah ini, yaitu sarana dan juga prasarana mengenai tempat sampah. Yang pertama yaitu tempat sampah di sekitaran sekolah itu masih kurang. Karena di beberapa tempat yang menurut saya di mana sering ada siswa berkumpul ketika istirahat, yaitu seperti di sekitar selasar lapangan upacara. Di situ saya hanya melihat beberapa bak sampah saja, seperti di depan ruang BK, depan ruang OSIS, di depan ruang PIK-R, dan juga di belakang bengkel TKRU. Namun sering juga saya lihat di daerah sekitar bengkel listrik ke arah barat dan juga di belakang ruang TU, di situ tempat sampah juga masih kurang. Selain tempat sampah, tentu juga kemana perginya sampah tersebut tentunya akan pergi ke TPA, yaitu tempat pembuangan akhir. Sekolah kita juga memiliki TPA yang cukup besar, namun dari apa yang saya amati, TPA di sekolah kita itu bisa dibilang juga masih kurang, Pak ya. Karena TPA di sekolah kita itu dari yang saya amati itu masih terlihat cukup berantakan. Mungkin itu karena petugas kebersihannya, atau mungkin dari mungkin ada sesuatu yang terjatuh gitu yang membuat TPA ini jadi terlihat berantakan. Tentunya TPA yang berantakan ini memiliki visual yang buruk, Pak ya, bagi siswa kita, baik juga untuk guru-guru kita, terutama di sekitar bengkel TKP dan juga DPIB. Mungkin dari visualnya yang buruk, atau mungkin dari bau TPA tersebut yang cukup menyengat juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dan juga teman-teman sudah mendengarkan pendapat ataupun tanggapan yang saya berikan. Untuk tanggapannya saya mohon dari Bapak Ibu dan juga teman-teman. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan para mesat. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Ade Indra ya, Ya, Pak. dari perwakilan gender, yaitu sekarang sebagai Bagus Tensi ya. Bagus ya, apa yang disampaikan ini akan membuka kita di pihak guru ataupun pengelola sekolah, sama Bapak di Wakil Kepala Sekolah Sangat Sarana, dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa di sekeliling kita tuh masih ada yang kurang ya. Kurang itulah jangan menyalahkan dulu kondisi anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Begitu berpikir positifnya ya. Nah, ketika kita lihat ternyata kenapa anak-anak itu sampahnya tidak terkendali, ada faktor lain, yaitu adalah tempat sampah yang masih kurang. Ada tapi masih terbatas. Nah, dengan adanya masukan tadi dari Indra, tentu ini yang bisa nanti kita tindak lanjuti. Kita kawal bersama-sama ya. Mungkin Bapak akan sampaikan ke tim Sapras, tolong ada masukan dari adik-adik atau murid kita bahwa ada tempat tertentu yang tempat sampahnya masih kurang, agar segera ditaruh di sana tempat sampahnya. Segera ini juga bisa meminimalkan sampah itu berserakan atau tidak terkendali. Oke, terima kasih ya di Indra untuk masukannya. Silakan, masih ada lagi Pak Ibu? Oh, lagi satu, boleh, silakan ulang ya. Baik, sebelumnya mungkin karena tadi ada ngomong, di sini saya ingin menambahkan sedikit dari pendapatnya Indra. Selain
di tong sampah. Jadi di sini juga saya memberikan pendapat. Sekarang kan masih di dalam fase krisis air, Pak ya. Iya. Ekstensi lagi krisis air. Jadi tadi banyak pendapat bahwa siswa tuh menghidupkan keran namun lupa mematikan. Iya. Namun selain itu ada juga faktor lainnya, Pak. Iya. Khususnya di kamar mandi yang sering saya lihat dan perhatikan tuh di kamar mandi multimedia, kamar mandi bawah yang cewek. Di situ bak airnya tuh bocor, Pak. Oh, bak air bocor. Ya, bak air bocor. Jadi itu juga Kamar mandi cewek nih ya? iya, kamar mandi Putri cewek, ya. Putri di ruang yang di bawah. teori 1 kan ya? Teori 1. Iya, dari satu. Teori 1 ya. Bak air bocor ya? Iya, bak airnya bocor. Hampir rata-rata bocor, Pak. Hmm. Jadi itu juga menurut saya salah satu faktor sekolah kita kekurangan air atau krisis air. Karena kan airnya dihidupkan, tapi yang di bawahnya bocor sama aja kan. Sama aja ya, ngalir air terbuang ya. Terbuang jadinya. Oke. Jadi itu pendapat saya, masukan saya lebih baik dibenarkan agar aset sekolah kita tuh lebih bagus ke depannya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Wulan. Ya, nah, kalau sudah disampaikan oleh adik-adik, anak-anak mungkin Bapak tidak tahu ya bahwa di tempat itu terjadi masalah tadi baknya bocor, walaupun ada air, airnya ngalir kan terbuang. Ya mungkin nanti adik-adik selaku perwakilan dari siswa atau murid ya dari program gender juga nanti bisa juga nanti menyerap informasi ataupun masukan pendapat dari teman-teman yang lain. Ketika ada keluhan, jangan kita langsung counter keluhan teman-temannya. Ya kita gali apa sih masalahnya, ya. Coba dong ungkapkan. Nah dari pengungkapan mereka kita inventaris nanti, ya. Kita buat list, lah ada, baru nanti kita duduk bersama, mengkaji bersama permasalahan yang ada, ya. Kita tidak bisa langsung mengcounter, oh itu tidak benar dan sebenarnya tidak. Tapi kita terima dulu masukan tersebut sebagai bahan nanti kita untuk diskusi. Ya kita cek kebenarannya di lapangan, kalau memang benar terjadi ya kita pihak sekolah harus segera menindaklanjuti oleh bagian-bagian terkait atau unit kerja terkait sehingga pelayanan kepada anak-anak ini tidak akan terhambat ya, karena sering kali terjadi ketika kamar mandi bau tidak ada air, sudah pelayanannya anak-anak tidak akan berjalan dengan baik ya. Mungkin itu yang sedang terjadi. Lanjut, masih ada waktu. Silakan Pak Wayan. Ya, ini perwakilan guru ya. Mic-nya kasih Pak Wayan. Jadi untuk siswa sudah sangat bisa melihat apa yang ada di sini dengan aset-aset yang besar seperti ini. Ini saran saja, dimana kalau sekolah membentuk posko pengaduan, nah kalau di DKI kan seperti itu, untuk pengaduan untuk perawatan gedung, karena gedung kita banyak sekali, dan juga maintenance untuk instalasi, termasuk instalasi airnya. Karena kayak bulan tadi itu kan baru sekarang saya sampaikan, kalau sudah ada posko pengaduan, mungkin anak-anak bisa mengadu ke tempat posko itu saja saran. Baik, berarti sarannya dari Pak Wayan nih, sekolah disarankan untuk membentuk posko pengaduan ya berkaitan dengan perawatan gedung ataupun nanti hal-hal yang lain ya, apakah listrik, air atau kebersihan dan sebagainya. Oke. Bagus Pak Yan, terima kasih nih. Kita tidak terpikir kita harus menyiapkan membentuk posko ya sebagai wadah atau menjembatani apakah anak-anak atau Bapak Ibu guru untuk menyampaikan keluhannya atau menyampaikan masalah yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Terima kasih Pak ya. Ada lagi Pak Ibu? Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, perwakilan orang tua, perwakilan murid ya, tokoh masyarakat, perwakilan guru juga, sama ada di perwakilan murid dan perwakilan gender. Nah untuk rapat hari ini kita tutup dengan Pramu Santi. Oh, Santi. Oke. Terima kasih, Pak Dut, ya.